Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen sebentar. Silakan yang di les sudah muncul. Sebentar. Akbar Wajidi. Hadir, Pak. Alfa. Hadir, Pak. Andre Afdal, Andre Pantang, Hadir, Pak. Azrul, Hadir, Pak. Kopi, Hadir. Cici, Bintang, yang Dimas Prabowo, Dimas. Saya enggak. Assalamualaikum, Pak. Izin masuk, Pak. Selamat, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Masih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taqalu fiha min yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusallimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke, kepada peserta silakan untuk mempresentasikan tugasnya ke depan. Ya, segera. Waktu menjelang menit, bisa disebutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mencegah dan mengantisipasi serangan hama terhadap tanaman sehat atau terhadap tanaman kita, yaitu tanaman yang kita budidayakan, di mana tanaman tersebut jika tidak terserang oleh hama akan menjadi tanaman yang sehat. Adapun pengendalian cara budidaya tanaman sehat itu ada dua, secara fisik dan mekanis. Yang pertama itu fisik. Pengendalian secara fisik merupakan merubah lingkungan fisik hama tersebut atau membatasi serangan hama itu langsung kepada tanaman. Yaitu contohnya yang pertama itu ada pengaturan dalam pencahayaan, yang kedua itu ada penggenangan, yang ketiga itu ada solarisasi tanah. Contohnya ini ada penggunaan lampu yang di bawahnya itu ada genangan air yang digunakan. Biasanya digunakan pada malam hari, sehingga hama-hama yang datang akan terpaku melihat lampu dan akan jatuh ke dalam air yang ada di genangan. Yang kedua itu ada pengendalian cara budidaya tanaman sehat secara mekanis, yaitu pengendalian hama secara mekanis adalah pengendalian secara langsung menggunakan tangan atau alat. Yang pertama itu keuntungannya memperminim pencemaran lingkungan. Yang kedua itu dapat dipadupadankan dengan aplikasi pengendalian hama lainnya. Dan ada juga kelemahannya, yaitu memerlukan tenaga yang banyak, dan jika digunakan untuk lahan yang luas itu sangat tidak disarankan karena akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga kerja yang sangat banyak. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri, khususnya kepada materi umum tadi. Jadi dijelaskan bahwa pada pengendalian secara mekanik itu ada menggunakan yellow sticky thread. Nah, pertanyaannya yaitu apakah yellow sticky thread itu harus menggunakan warna kuning gitu? Kenapa jebakannya itu menggunakan warna kuning? Apakah bisa menggunakan warna lain? Itu saja. Silakan, jawab.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Mungkin bisa aja dengan warna yang lain, cuman karena di waktu praktikum kita menggunakan warna kuning. Jadi kalau warna hama maka dilakukan warna kuning. Jadi kalau saya itu Pak. Di warna kuning ini kayak lebih efektif dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Ya. Memang dampaknya kepada hama itu gimana? Apakah dia setelah melihat warna kuning kayak gimana? Kalau dampak mungkin dengan warna kuning tadi yang sangat menonjol itu untuk mengalihkan pandangan atau mengalihkan hama tersebut agar untuk datang ke warna kuning tersebut. Jadi terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada yang peserta dalam presentasi kali ini. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa kabar semua peserta kelas C? Baik. Apa kabar kedua orang tua? Semoga selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan berlangkah diberkahi untuk menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan ke-9 ini tadi diawali dengan membaca Al-Quran. Ya, selalu Bapak tampilkan materi ini seperti ini selalu, karena selalu mengingat tentang bacaan Al-Quran. Ya, harapan Bapak sendiri kelas ini kita sama-sama memperbaikinya, termasuk dari Bapak sendiri juga. Ya. Kemudian ini data ini, ya, data ini walaupun 2 tahun lewat dapat ternyata selalu Pak ingat-ingatkan, karena di sini sudah terlihat ini. Bisa baca Al-Quran hanya belum ada 45. Dan ini yang cukup bisa. Yang mohon maaf ketika sampai di semester ya mau 9, terutama mudakasa itu selalu jadi masalah. Karena ini semester 5, Bapak ingatkan tolong dipercepat untuk setoran ayat ya. Karena semester 5 ini kebanyakan teori belum habis. Ya. Baik, ini sudah terlihat. Ya, bau sekarang digunakan untuk mengangkut ya, buah kelapa sawit. Kemudian, nih, ayo siapa yang bisa memberikan menginterpretasikan tentang slide ini? Silakan. Karena di awal perkuliahan Bapak sudah memberikan atau mengingatkan ya tentang nilai. Ya, sudah Bapak sekarang disiapkan di grup. Masih ingat? Belum paham? Ini sudah Bapak ingatkan ini dan Bapak di slide. Ini berdasarkan rujukannya di RPS. Dan ya, ini nomor 1 nih, maka ini praktikumnya Bapak ingatkan diperbaiki. Ada yang tidak tumbuh diperbaiki. Silakan tanam lagi. Kita nanti ujian praktikum pada pertemuan yang ujian praktikum pada pertemuan yang berapa? 12 wawancara. Dan kemudian ini silakan nanti dicari literatur lain. Kemudian ini setiap ini yang maju tadi yang dimulai dengan angka nilainya ini. Dah, yang lain sudah yang sampai nomor tadi nomor berapa? Nomor berapa tadi? 27. 27 berarti sekitar 24 ya, sudah dinilai dengan dosen sebelumnya. Ya. Kemudian di sini kemarin kita nanti diskusi di sini. Ya. Kemudian ini tentang jurnal, mencari 2 jurnal. Kemarin sudah dikumpulkan 2024 berapa nilai ya? Silakan jangan dicari 2015. Ya, mohon maaf ada yang Bapak boleh bukan 2015. Berapa nilai ya? Nggak tahu Bapak berapa Bapak katakan. Nanti Bapak panggil ke semuanya biar jelas. Kalau Bapak sudah neraka ini.
Udah, ini tentang video ini untuk tambahan aja. Ya, bagi yang mau membuat video tambahan. Udah, nah ini oksigen ya, dilihat di bawah mikroskop. Ini dah nih. Nah ini. Ya, nah ini. Berapa atom di satu pohon? Nah ini. Ini oksigen ya, ini hitungannya. 20 kilo. Berapa harganya? 1,5 juta. Tabung, satu tabung. Makanya kalau Bapak untuk kelas C ini silakan lakukan penanaman. Ya. Lalu silakan lanjut. Silakan siapkan kertas satu lembar. Silakan. Kita ini sekarang kita menuju ke ujian akhir semester berdasarkan hasil UTS. Nah, lebih ekstra belajar. Ya, lebih ekstra lagi belajar tentang BPHBT menuju UAS. Perempuan buat 2 kelompok. 4. Dan untuk kelompoknya silakan berserahkan satu kelompok. Nah, beritahu kesalahan bersama. Sudah? Silakan dari kelompok 2 orang duduk. Siapa ketua, siapa sekretaris? Cepat. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini bukan orang hebat. Ya. Pertama di sini dokter. Dokter tidak berjanji untuk setelah minum obat kamu akan sembuh. Tentu apa sembuh. Ya, pada kali pergi klinik itu saya siap betul. Nah, orang kesehatan. Kemudian, mohon maaf ini dulu di sini. Termasuk Bapak berdiri di depan ini tidak berjanji dalam kuliah kamu bisa langsung menjadi sukses. Paham? Saya selalu Pak perbanyak perkayaan ini. Karena Bapak di sini tidak berjanji bisa langsung menjadi sukses. Ada tahapannya. Kemudian kita belajar tentang agama, toleransi di sini. Allah telah berjanji kamu memperbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki dan mempermudah. Tadi pagi, tadi subuh ada sholat subuh. Yang sholat subuh, Bapak doakan semoga menjadi orang sukses. Sambil mengingatkan anak Bapak sendiri, kenapa Bapak tidak membedakan? Ya, yang perempuan tidak membedakan berpakaian seperti ini. Seperti apa yang terjadi seperti ini? Mau perempuan seperti ini mendorong waktu lagi. Tambah sudah panas sekarang. Ya, silakan. Jam 12 siang berjalan ini. Tidak, cuma ini orang pertanyaan. Kan? Ini pertanyaan. Ya, kemudian ini yang Bapak tampilkan dari materi ini dasarnya ini tentang berboncengan. Ini real nih. Bapak ada sumbernya, kita harus update. Tunjuk satu orang untuk memberikan penjelasan. Silakan pilih 3 kelompok, masing-masing kelompok silakan pilih cepat. Bapak itu sampai angka 3. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu bukan bersuara, itu tak ada bersuara. Ya. Silakan pilih yang mana? Coba 3 Pak, sampai kangen kesal Pak. Kenapa memilih capek kangen dan kesal? Oh Pak, mungkin sebagai mahasiswa nih banyak capeknya Pak, banyak ngeluh-ngeluh capek ya Pak. Tapi ya harus tetap, walaupun capek, walaupun kesal, tetap harus tetap berjalan Pak. Kami di sini memilih itu capek, sedih, dan kesal. Itu merupakan salah satu hal wajar dari manusia yang merasakan capek, sedih, dan kesal. Namun obat dari semua itu yaitu adalah menunaikan ibadah sholat dan berserah diri kepada Allah. Oke, kelompok 2 cepat.
Di sini memilih review 10 sampai 9. Di mana review itu termasuk dalam konteks review kepada orang tua menjauh di kampung. Kedua itu ada sedih, yang ketiga itu ada rindu. Sedih dan rindu ini disangkut paut, di mana yang sedih Mengidentifikasi atau mencari tahu hal apa saja yang terdapat dari lahan pertanian yang ada di lahan pertanian, seperti itu ada hama, penyakitnya, di mana pada tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi atau pengambilan keputusan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, lanjut. Ini budidaya tanaman kangkung. Ya, kita berbicara tentang ini penyakitnya. Sesuai dengan pengelolaan tentang patogennya atau tentang hamanya. Jadi sinilah kita melakukan suatu teknik pengendalian. Ya, ini kita masuk pada minggu yang ke-9. Ya, minggu ke-9. Orientas. Silakan. Apabila orientas ini di dalam kategori sedang, contohnya sedang jumlahnya umpamanya 5, di bawah 5, ya. Kalau umpamanya ringan, ya, di bawah umpamanya 5, 3 atau 5 sini, ini di bawah berarti 2 sini, berarti berat 6 sampai 10 umpamanya, ya. Kira-kira dengan tingkat kerusakan berat ini, ya, daerah berat ini, teknik dalam budidaya pada kurva yang mana yang harus kita ambil suatu keputusan. Contoh kita memilih berat, berarti umpamanya paling tinggi adalah 10, ya. Nah, kurva yang mana yang harus kita ambilkan suatu teknik pengendalian, baik secara budidaya, secara fisik atau secara mekanik. Yang kurva yang mana? C. Kenapa C? Siapa namanya? Nomor absen 15. 15. Rabu itu betul. Berasa dalam berapa C dalam? Karena menurut saya kalau berat itu Pak pasti kan keseimbangannya itu tinggi gitu Pak, karena menurut saya banyak gitu kan. Jadi diimbangi dengan hama ekonomi ya Pak. Jadi harus seimbang Pak, keseimbangan hamanya dengan hama ekonominya. Jadi sehingga kayak selaras gitu Pak. Oke, tahu kita saja. Apabila dia berat, maka tingkat populasi yang mana? Yang mana kurvanya? Berarti posisinya bisa di sini, bisa di sini. Kalau berat, karena sudah berkaitan tentang ya, tidak boleh dia, ini masalah. Ya, ya, ini nanti ada seminar 2025 sini ya. Inilah hama yang jadi berpotensial hama penyakit. Ini apa nih? Nah, ini apa nih? Ini apa? Ini apa nih? Nah, bisa jadikan penulisan. Sudah? Ya, tidak semua. Masih ingat dengan ini? Siapa silakan? Siapa berikan keterangan? Kelompok 4 ada? Kelompok 3 ada? Kelompok 2? Kelompok 1? Ayo, apa itu sampai angka 3? 1, 2, 3 ada? Silakan. Kalau untuk konsep segitiga itu dia itu mencakup dari patogennya, tanaman inang dan juga lingkungannya. Lalu kalau untuk segi 4 itu dia udah termasuk dari siasa, host, human, sama patogen dan environment itu lingkungan. Kalau untuk segi 3 ini teman-teman kesembuhan.
ya. Ada lagi lain? Ada? Ada? Oke. Kita lanjut. Ini kan sudah kita bahas. Segitiga itu di sini apa? Ya. Patogen itu bisa menyerang jika imunnya rentan dan lingkungannya mendukung serta patogen itu agresif. Oke. Ada lagi? Nomor 8 Pak. nomor 8 silakan. Yang ini terjadi jika patogennya agresif, tanaman inangnya rentan dan kemudian lingkungan itu mendukung Pak. Oke. Dan terakhir. Ada di terakhir? Ada? Iya. Berat, tapi saya bukan berat. Sedang Pak. Iya. Memang habis. Sedang Pak. Sedang. Berapa sedang kira-kira dapat menemukan perbedaan? 3 dari 30 sedang. Sedang Pak. Dengan Berapa? 3 dari 30 berapa? Ringan. Di sini kan kalau kita ambil konsep tadi yang grafik itu berapa? Berapa tuh? Boleh dikatakan ringan? Nama A. Ya. Udah? Jangan ketika ringan ini langsung menggunakan pestisida. Nah, makanya apa ingatkan? Ini ringan pestisida, berat pestisida, berat pestisida. Makanya penelitian senior itu ketika jumpa petani dia melakukan penelitian akan kurang bertambah. Dan ini video silakan coba ini. Silakan satu orang. Sorry, silakan. Seperti yang saya jelaskan pada video saya tadi, itu untuk menarik perhatian hama pada malam hari, di mana kan lampu itu kan hidup. Nanti serangganya hamanya akan tertarik melihat lampu itu karena kan gelap. Terus hama tadi akan jatuh ke dalam air dan terperangkap di lampu dan genangan air itu, Pak. Ini hasil riset ini, sehingga dia menggunakan lampu LED. Ditangkapnya hama itu, identifikasinya diampar dengan buah sawit, tanaman sawah, 1 hektar dihilir. Selesai ini sekarang menunggu untuk disebar. LED dibuatnya ada warna. Satu lagi bisa kita tampilkan pertemuan 10. Ada warna ungu, warna kuning. Nah, pokoknya itu dilakukan riset. Jadi seperti ada lampu siap ini, ada penyala tampar ini. Tampar untuk kepentingan itu ada. Apalagi kita baca tampar silakan. Nah, silakan identifikasi itu selesai. Kenapa? Nah, kita kemarin belajar SLPAT diperhatikan dia. Itu kenapa? Apa namanya? Ya, ini menangkap sama tikus ini. Dalam visi apa namanya ini? Bersama-sama. Apa nama istilahnya? Banyak terjadi di Jawa ini lakukan ini. Di Riau jarang menemukan. Tak tahu kalau umpamanya ini juga raya. Juga raya itu kan orang kulit. Banyak kita sama Jawa. Tanaman sawah. Nah, ini. Saya bersama Bapak lagi. Ini silakan siapa memberikan argumen tentang teknik dalam ini. Mencegah serangan penyakit atau hama dari tanaman. Nomor berapa? 23. Ada lagi lain? Pak, Lanjut ini dulu. Nomor gambar 35. 35 silakan. Jadi itu tujuannya diberi plastik agar buah tersebut terjaga lah dari gangguan
hama-hama seperti lalat buah. Nah, lagi Daus. Kalau menurut saya itu Pak, itu merupakan salah satu pengendalian petani yang mana petani akan membalut buah menggunakan plastik atau kain untuk mencegah serangan atau kontak langsung dari hama pada permukaan buah tersebut, Pak. Oke, silakan diskusi dulu. Sebentar. Nomor 4 ya, dari review jurnal itu sudah terlihat di dalam ada metode, ya, ada teknologi pengendalian di dalam, ya. Yang kelompok 1 menggunakan teknologi apa? Tentang apa? Pembaru praktis waktu penyiapan rumah. Oke, yang kelompok 4 teknologi itu apa? Tentang apa? Tentang penggunaan bakteri enofit. Nah, bakteri enofit. Yang kelompok 2 Eliminasi dan keragaman di rumah dengan sistem tanam konvensional dan jajar lego. yang kelompok 3 Aplikasi biologis ekstrak serasa dan bambu untuk menghambat tumbuhan tumbuhan keluarga. Oke, 3 yang terupdate 2024, ya. Nah, silakan nanti tugasnya, silakan nanti jurnal ini ya direview masing-masing, ya. Kemudian minggu depan kita berjumpa lagi, ya. Silakan atur lagi barisannya. Kita akhiri perkuliahan kita yang pertemuan ke-9 tentang budidaya tanaman sehat, kemudian pengendalian secara fisik dan mekanik. Ada yang mau didiskusikan? Ada paham? Alhamdulillah, mohon maaf. Silakan untuk minggu depan dipersiapkan lagi untuk materi yang berdasarkan RPS. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, ini salah satu materi ya, yang akan dipraktikumkan dari teknologi pengendalian hama penyakit, khususnya budidaya tanaman. Ini salah satu contoh budidaya tanamannya. Ketika nanti diolah, ini udah berumur 7 hari, sudah tumbuh tanaman kangkung ini. Kemudian ini satu juga ini tanaman kangkung juga. Silakan coba dihitung berapa jumlah itu. Jumlah dihitung 30. Dihitung berapa jumlah 30? Berarti 30, ada 30 lubang, ya. Nanti setelah bertambahnya tingginya tanaman, otomatis hama penyakit juga ada. Ini salah satu teknik pengendalian. Menggunakan teknik pengendalian apa nih? Perangkap kuning namanya, atau yellow trap. Ya, ini fungsinya nanti untuk menangkap serangga yang berada nanti di sini. Lem. Itu salah satu teknik untuk menangkap serangga, khususnya yang hama. Bahkan seluruh serangga ditangkap juga yang tertarik dengan warna kuning. Ada pertanyaan? Kenapa harus warna kuning, Pak? Karena warna kuning itu lebih kontras, sehingga serangga itu lebih dominan. Ya, dimakannya warna lebih kontras. Ada lagi? Selain metode ini, metode apa lagi Pak yang digunakan untuk? Ada metode selain ini, ada metode yang digunakan di praktikum ini adalah menggunakan ini nama people track ini nanti dimasukkan ke dalam tanah di sini. Nah, dimasukkan tanah, nanti diisi air, nanti ditangkap ketika nanti hamanya masuk ke dalam ini, karena
tersimpan ya, nanti itu yang dilakukan untuk mengidentifikasi hama yang berada di bedengan ini. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan ya praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.